Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada bulan ini kita bersama-sama mendapatkan sebuah tema untuk disoroti, yaitu adalah Creating Your Happiness. Menciptakan akan kebahagiaan kita. Semua kita ingin bahagia. Siapa dalam hidup ini tidak ingin bahagia? Dari yang anak kecil sampai nenek-nenek kita juga mau bahagia. Dari mereka yang tinggal di pedesaan sampai tinggal di kota besar, kota metropolitan, sekalipun kita butuh dan mau yang namanya bahagia. Bahagia itu memang seharusnya bukan menjadi tujuan hidup. Karena tujuan hidup kita adalah hidup melakukan kehendak Tuhan. Tujuan hidup kita adalah hidup menyenangkan hati Tuhan. Tujuan hidup kita adalah menjadi seperti Kristus. Tetapi kalau kita bicara mengenai happiness, semua kita mau yang namanya happiness. Berbagai macam cara kita pakai untuk meraih yang namanya kebahagiaan. Ada yang bilang bahagia itu kalau sekolahnya tinggi banget. Ada yang bilang bahagia itu kalau kaya luar biasa. Ada yang bilang bahagia itu kalau bisa keliling dunia. Ada yang bilang bahagia itu kalau saya bisa menikah dengan seorang gadis yang sangat cantik. Ada yang mungkin juga bilang bahagia itu kalau saya menikah dengan anak tunggal yang sangat kaya orang tuanya. Berbagai macam pandangan manusia mengenai yang namanya bahagia. Nah, di dalam bulan inilah kita akan bersama-sama menyoroti mengenai kebahagiaan. Bapak Ibu, kalau saya melihat dalam hidup ini merenung-renung, setiap kita sampai pada usia kita pasti minum, dan kita sudah coba banyak gelas. Dari gelas plastik sampai bermacam-macam bentuk gelas. Dari kita masih kecil sampai kita sudah dewasa, sampai kita mungkin sudah punya cucu. Coba pikir berapa banyak model gelas kita pakai dalam hidup. Coba pikir berapa banyak gelas yang dengan berbagai macam keragaman kita sudah coba dan pakai. Kita pergi restoran, gelasnya macam-macam. Kita punya di rumah, koleksinya bermacam-macam. Kita pergi bertamu ke rumah orang, gelasnya bermacam-macam. Kita pergi ke hotel, lain lagi gelasnya. Kita pergi ke luar negeri, beda-beda lagi gelas-gelasnya. Kita ini sudah coba berbagai macam gelas. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang lumayan tebal. Tapi kalau saudara perhatikan yang namanya gelas wine, gelas untuk minum anggur, bagus tapi tipis. Kita kalau minum wine tidak akan taruhnya jebruk begitu saudara. Patah langsung Bapak Ibu. Kita akan taruh pelan-pelan. Kita cuci gelas wine hati-hati. Karena saking tipisnya Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak hati-hati, kita akan bisa meretakkan atau memecahkan gelas tersebut. Dibandingkan mungkin dengan gelas-gelas lain yang jauh lebih tebal. Bahkan ada gelas yang kalau jatuh pun tidak pecah. Nah Bapak Ibu, hidup bahagia itu adalah seperti gelas wine. Kebahagiaan itu rapuh. Gampang sekali terganggu. Pagi kita bahagia. Siang kita dikerjain orang, langsung hilang bahagianya. Malam mau tidur, ditelepon orang, susah tidur. Karena kata-katanya tidak membawa bahagia, tapi mencuri bahagia. Kebahagiaan itu rapuh di dalam hidup kita ini. Tapi sangat kita butuhkan. Nah hari ini saya ingin bicara mengenai glass wine happiness. Kebahagiaan yang bersifat seperti gelas anggur. Kebahagiaan yang harus kita hati-hati jaga karena mudah sekali rapuh di dalam hidup ini. Dan Bapak Ibu kita tahu bahwa di dalam hidup kita banyak sekali bergumul dengan yang namanya bahagia. Semua kita bergumul dengan yang namanya bahagia. Termasuk hamba Tuhan hebat sekalipun. Omong kosong kalau dia tidak suka yang namanya bahagia. Semua kita ingin bahagia. Tapi seringkali bahagia kita naik turun, naik turun, naik turun. Kadang ada, kadang hilang. Kadang banyak, kadang betul-betul tidak nampak sama sekali. Karena memang hidup kita itu sangat butuh yang namanya bahagia. Dan hari ini kita mau bersama-sama melihat
Bagaimana menjaga kebahagiaan yang ada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Bahagia yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Dan kalau kita perhatikan kebenaran firman ini, saya yakin hidup kita keluar dari sini akan lebih bahagia. Akan lebih mampu menjaga, membentengi kebahagiaan yang ada di dalam kehidupan kita ini. Nah, hari ini saya ingin bawa kita melihat di dalam kehidupan daripada Kain dan Habel dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Kitab Kejadian pasalnya yang keempat, Bapak Ibu. Saya ingin bacakan memang dari ayat yang pertama sampai 16. Agak panjang tapi kita baca sekali ini kayaknya langsung bisa mengerti. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang kita baca ini kita lihat ada dua kakak adik. Dua kakak adik yang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Yang satu diterima sang adik, yang kakaknya ditolak si Kain. Lalu karena penolakan yang terjadi, maka Kain membunuh Habel. Lalu Tuhan memperkarakan hal ini kepada Kain. Dia menjadi orang yang dikutuk, dia menjadi seorang pengembara, dan dia menjadi orang yang harus dibuang jauh dari Taman Eden, Bapak Ibu. Dan dia hidupnya menjadi orang yang sangat susah. Dari sini kita belajar sebenarnya ketika saya renungkan ini, ada beberapa faktor yang bisa merusak kebahagiaan. Faktor-faktor yang bisa merusak kebahagiaan. Yang pertama adalah
Ketika kita tidak menghasilkan sesuatu yang berkualitas, itu pasti mengganggu bahagia kita. When our life does not producing quality. Kalau hidup kita tidak menghasilkan sesuatu yang berkualitas, itu kebahagiaan kita pasti terganggu. Orang yang berkualitas, melakukan sesuatu yang berkualitas, dia tidur dengan baik. Dia punya happiness di dalam hidup. Tapi kalau orang itu tidak menghasilkan sesuatu yang berkualitas, bahagia model apa yang dia inginkan dalam hidup? Ini yang kita harus hati-hati. Hidup yang hanya bermain-main tidak akan menghasilkan kebahagiaan. Apa sih yang terjadi antara Kain dan Habel? Kain itu adalah petani, bercocok tanam. Habel adalah yang menghasilkan ternak, peternak yang kemudian mempersembahkan ternak, lemak-lemaknya kepada Allah. Dan Tuhan sangat menghargai dia. Loh, kenapa kalau Kain itu seorang petani lalu mempersembahkan hasil pertaniannya dibakar di atas mezbah, kok Tuhan tidak terima? Wong dia itu adalah petani. Sebab diajarkan orang kalau mempersembahkan itu adalah ternak. Adalah yang wangi-wangian. Saudara ambil daun, ambil rumput, ambil segala sesuatu yang ada dan merupakan hasil pertanian. Coba dibakar, apa baunya? Sangit Bapak Ibu. Bau yang tidak menyenangkan. Lalu mungkin kita bilang, lah habis memang kerjanya begitu. Tapi sebagai anak-anak sudah diajar mereka untuk berbuat yang benar, mempersembahkan yang benar. Sudah diajar, tapi dia melanggar. Lebih gampang kasih yang begini-begini, ternak itu mahal. Itu masalahnya. Loh, dia nggak tahu, siapa bilang dia tidak tahu? Waktu Allah membuat baju untuk Adam dan Hawa, itu Allah memakaikan mereka baju dari kulit binatang. Itu berarti ada persembahan terjadi untuk menghapus dan menutup dosa mereka. Dan itu sudah diajarkan kepada Kain dan Habel. Itu sebabnya Tuhan bertanya, kalau kamu berbuat baik, apakah kamu tidak berseri-seri? Dia tahu yang baik, dia tidak lakukan yang baik. Dia tidak menghasilkan yang berkualitas. Persembahannya tidak berkualitas. Dan itu kemudian ditolak Allah dan mengganggu yang namanya kebahagiaannya. Pelampiasannya adalah membunuh adiknya si Habel. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang hanya akan hidup bermain-main di dalam dunia ini tidak akan bisa bahagia. Kelihatannya bahagia sementara. Orang lain kerja keras, dia pergi ke pantai, main-main di pantai. Dia pergi berenang di kolam berenang, dia pergi ke mall, kelihatannya dia bahagia. Tunggu, pada waktunya akan terbalik semua itu. Karena itu adalah kebahagiaan yang hanya sementara. Orang yang bermain-main tidak akan pernah puas dengan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Orang yang tidak menghasilkan sesuatu yang baik dan berkualitas terhadap hidupnya sendiri, dia susah untuk berkata, saya bahagia dengan diri saya. Saya bahagia dengan apa yang sudah saya lakukan dan hasilkan. Bahkan orang itu harus bayar harganya. Karena dia melakukan apa-apa yang tidak berkualitas di dalam hidup ini. Sebaliknya, hidup yang mengutamakan kualitaslah yang menghasilkan kebahagiaan. Anda akan diterima di mana-mana. Kalau Anda menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Amin. Masyarakat itu butuh yang berkualitas, Bapak Ibu. Kalau Anda itu memproduksi sesuatu, percaya saya, produksilah sesuatu secara berkualitas. Apa-apa yang saudara lakukan tidak berkualitas, tinggal tunggu waktunya, Anda tidak akan diterima. Produk yang Anda lakukan tidak akan diterima orang. Maaf, orang akan cari produk yang berkualitas. Hati-hati di dalam hidup ini. Kita juga harus melihat bahwa kalau kita menghasilkan sesuatu yang berkualitas, Anda akan melihat pintu sukses terbuka jauh lebih besar dalam hidup ini. Tapi tidak akan pernah bagi mereka-mereka yang tidak menghargai kualitas. Dan bahkan di dalam hidup ini kita akan melihat yang namanya berkat. Itu sebabnya kita harus hati-hati.
Jadi dalam hidup ini kita harus berusaha menjadi orang-orang yang menghasilkan apa-apa yang berkualitas. Apapun pekerjaan kita. Tidak bisa lagi bermain sulap-sulapan di dalam apa yang kita lakukan. Tidak. Berkualitas Bapak Ibu. Karena waktu akan menentukan dan membuktikan apakah kita hidup berkualitas atau tidak. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 mengajar kita untuk hidup berkualitas. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu apa? Sekuat tenaga. Ini mengajarkan kita untuk tidak main-main dengan kualitas. Coba lihat Kejadian pasal yang ke-31 ayat yang ke-6, hidup daripada Yakub. Ketika Yakub bicara dengan istrinya, juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Jadi kenapa Yakub itu diberkati Allah? Hidup 20 tahun itu hidup betul-betul kerja keras. Berusaha menghasilkan segala sesuatu yang berkualitas. Kalau ada domba yang mati dia ganti. Terus begitu. Sehingga dia itu selalu kualitas pekerjaannya sangat-sangat baik. Saudara lihat di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-13 ayat 8. Cerita mengenai Daud memuji Tuhan. Dilakukan pula dengan berkualitas. 1 Tawarik 13 ayat 8. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, nafiri. Dan ini mengajarkan bahkan di dalam ibadah pun kita harus hidup dan melakukan ibadah dengan berkualitas. Kalau nyanyi, nyanyilah berkualitas. Jurinya bukan gembala, jurinya gembala di atas segala gembala, Kristus. Kalau kita menyembah, menyembahlah sungguh-sungguh. Kalau kita berdoa, berdoa sungguh-sungguh. Tidak ada manusia tahu waktu saudara berdoa pikiranmu lari kemana-mana. Hanya Allah yang tahu. Jadi waktu ibadah pun kita harus berikan yang sangat berkualitas kepada Allah. Di dalam Ulangan, di dalam 2 Tawarik 32 ayat 5. Hizkia membangun tembok Yerusalem dengan sekuat tenaga. Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar. Mendirikan menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Kita melihat Hizkia ketika dia membangun tembok itu, dia bangun dengan berkualitas. Coba lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-1 ayat 35 sampai 36 akan menolong kita melihat Allah tahu manusia melakukan sesuatu berkualitas atau tidak. Coba lihat. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Setia pada Allahnya sungguh-sungguh. Hidup ibadahnya berkualitas. Coba koreksi hidup kita. Apakah saya orang Kristen yang berkualitas? Apakah saya sudah memberi kepada Allah yang berkualitas? Karena kalau sudah, kita bukan hanya dilihat Allah dan Allah akan menentukan berkat dan apa yang ada di masa depan kita, tetapi kita juga akan hidup dalam bahagia. Ada satu pemudi Happy Family Center yang pindah ke San Francisco untuk sekolah. Kita kenal dia karena kita pernah minta dia bermain violin. Namanya adalah Jillian Geraldine. Dia bisa bermain piano dengan tangan kiri, tangan kanan. Dia
tangan satu, tangan kiri saja, dia bisa bermain violin dengan baik. Ketika dia pindah baru-baru ini ke San Francisco, udah main dia dengan orang-orang hebat di sana. Ketika ada tim bagus dari Indonesia datang ke sana, dia pun di welcome untuk main bersama-sama dengan mereka. Mengapa? Karena ada kualitas di dalam hidupnya. Oleh sebab itu hidup berkualitas itu baik. Menghasilkan sesuatu yang berkualitas itu penting. Karena itu sangat berhubungan dengan kebahagiaan kita. Ini yang penting. Kalau kita bermalas-malasan dalam hidup, bagaimana Allah memberkati kita? Karena belum pernah ada ayat Tuhan memberkati seorang pemalas. Apalagi seorang penipu. Seorang pengemplang. Ngemplang barangnya orang. Ngemplang gironya orang. Wah ini. Lalu hari Minggu mau angkat tangan berdoa minta Tuhan berkati. Berkat apa yang mau turun Bapak Ibu? Nothing Bapak Ibu. Tidak akan ada. Jadi mari kita belajar di dalam hidup ini. Lakukan sesuatu yang berkualitas. Seperti yang Habel lakukan. Jangan seperti yang Kain lakukan. Itu merusak akan hidupnya sendiri. Nah yang kedua kita mau lihat bersama-sama. Faktor kedua yang bisa mengganggu akan kebahagiaan kita adalah ketika kita izinkan iri hati masuk dalam hidup kita. When we let jealousy in. Kalau kita izinkan yang namanya roh iri hati menguasai kita, percaya saya, Anda akan jadi manusia yang tidak punya bahagia. Yang namanya iri hati itu jahatnya luar biasa. Orang yang bahagia langsung hilang bahagianya. Kalau yang namanya iri hati masuk Bapak Ibu. Dan ini yang terjadi kepada Kain. Kenapa persembahanku tidak diterima Allah? Kenapa persembahan adikku diterima Allah? Wah, gak beres, saya kan kakak. Harusnya kakak yang diterima bukan adik. Kok bisa adik yang diterima? Oh, udah. Iri hati masuk. Ini bahaya Bapak Ibu. Bahaya sekali. Iri hati itu menghancurkan relationship. Ingat itu baik-baik. Kalau iri hati sudah masuk dalam diri seseorang, rusak hubungannya dengan siapapun yang dia iri hatiin. Kain iri hati sama Habel, rusak hubungan Kain dengan Habel. Rusak. Dalam dunia bisnis kalau engkau iri dengan seseorang, coba perhatikan. Hilang gak bahagia Anda? Dalam keluarga, anak pertama iri hati sama anak kedua. Anak ketiga mungkin iri hati sama anak pertama. Mantu saling iri hati sama mantu. Mantu iri hati sama anak kandung. Wow, ini semua nanti jadi masalah. Kalau iri hati masuk dimanapun dia masuk, dia hancurkan relationship. Saya pernah jumpa orang yang bunuh mertuanya di Nusa Kambangan. Kaya raya. Pikirannya itu mau bangun. Kalau saya tidak masuk penjara Pak Hani, saya mau bangun lapangan terbang sendiri. Punya jet pribadi sendiri. Tapi ya itulah Pak. Dulu belum kenal Tuhan Pak. Bunuh mertuanya. Kalau iri hati masuk, relationship pasti hancur. Pasti terganggu. Dalam pertemanan. Wah itu. Ibu-ibu yang suka sosialita. Hati-hati. Semoga pertemanannya itu baik-baik dan tidak munafik. Dan tidak diisi dengan yang namanya iri hati. Kok pakaiannya bagus-bagus terus ya? Pakaiannya bagus-bagus terus. Piaraan. Ini kok dandanannya kayak begitu. Ada job malam. Iri hati kalau udah masuk dalam pertemanan, itu hasilnya pun merusak Bapak Ibu. Iri hati kalau masuk dalam gereja, sama. Siapa bilang tidak?
rusak juga pertemanan dalam gereja, rusak juga pelayanan. Iri hati kalau sudah masuk di dalam hidup seseorang, itu dampaknya sangat besar. So hati-hati, jangan mau iri hati. Amin. Bilang sama sebelahnya, ojo iri hati lo ya. Jangan iri hati. Iri hati itu menghancurkan kebahagiaan. Habel lagi senang-senangnya bahagia, persembahannya diterima Tuhan. Gara-gara Kain iri hati, Habel, kebahagiaan Habel pun dihancurkan. Bahkan bahagia diri sendiri pun hancur. Orang yang iri hati tidak akan bisa bahagia. Sukacita nggak bakal. Kelihatan di mukanya. Kelihatan dari kata-kata yang diucapkan. Kelihatan daripada cara pandangnya. Sorot matanya. Mimiknya. Iri hati kalau sudah sangat menguasai orang. Orang itu tidak bisa kamuflase. Nutup-nutupi tidak bisa. Dan itu sangat-sangat tidak baik. Itu menghancurkan bahagia lingkungan. 10 orang kumpul, baik-baik ini. 1 orang bawa benih iri hati masuk, hancur ini 10-nya. Terganggu bahagianya. Hati-hati. Dan orang yang iri hati, itu mengganggu kebahagiaan Allah. Sampai Allah turun tangan kan. Kain iri hati sama Habel, Allah turun tangan. Apa-apaan ini? Kalau kamu lakukan yang baik, kamu kan akan juga diterima. Ini Allah turun ini. Dan apa yang dilakukan kepada Habel itu mengganggu kebahagiaan Allah. Dan Allah bertindak kepada Kain. Hati-hati dalam hidup ini. Iri hati itu menghancurkan kreativitas kita. Nggak bisa mikir. Manusia kalau sudah dikuasai iri hati, jutek Bapak Ibu. Nggak bisa mikir. Karena yang dipikir adalah orang yang dia iri hatiin. Tidak lagi bisa produksi dengan baik. Tidak bisa fokus dengan benar. Tidak bisa berpikir dengan jernih. Tidak bisa konsentrasi. Karena yang dipikirkan adalah bagaimana mengalahkan orang yang dia iri hatiin itu. Ini repotnya. Kita harus hati-hati. Dan iri hati bisa menghancurkan masa depan kita. Ini yang terjadi pada Kain. Harusnya itu loh. Ini kan masalahnya simple banget. Hanya sebuah persembahan yang diberikan pada Allah dan ditolak. Kalau salah, perbaiki kesalahan. Bukan mencari kambing hitam lalu menghancurkan orang baik-baik. Yang akhirnya Allah hukum dia, usir dia, kutuk dia, dan Allah buat hidupnya menderita. Karena apa yang dikerjakannya. Iri hati itu tidak pernah kelihatan. Kita kalau makan hamburger, lalu sausnya ada di sini, kelihatan. Makan rujak, bakso, tumpah saus di baju kelihatan. Tapi kalau yang namanya iri hati itu di dalam. Kalau awal nggak kelihatan. Pelihara terus dia jadi besar, dia kuasai kita. Dan dia hanya mau menghancurkan. Ini bahaya. Jadi hati-hati. Terjadinya kemudian orang itu jadi apa? Ya udah. Mogok hidupnya, nggak bisa apa-apa ini. Mau kemana pun nggak bisa. Masa depannya itu sudah terkurung. Maju pun sulit. Dan segala sesuatu pasti merugikan dirinya sendiri. Hati-hati di dalam hal-hal yang seperti ini. Coba lihat apa kata Alkitab dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati, bersih. Jangan apa? Ada iri hati. Amin Bapak Ibu. Ini baik sekali. Ini nasihat yang baik. Orang iri hati itu susah tidur, susah makan, susah kerja, susah sembarang, sumpek terus.
Dan orang iri hati wajahnya itu lebih tua dari KTP-nya. Jamin karena dia tidak punya sukacita. Iri hati itu merampok sukacita, damai sejahtera dalam hati seseorang. Jangan mau ada iri hati dalam hati saudara. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Firman ini. Itu sebabnya jangan iri hati. Kenapa yang namanya Yusuf itu sampai mengalami berbagai macam penderitaan? Yang dibuang ke sumur, yang diangkat lalu dijual ke Bani Israel, yang kemudian jadi budak, kemudian di rumah Potifar, lalu kemudian dikhianati oleh tante Potifar, masuk penjara. Ini asal muasalnya dari mana tahu? Kejadian 37 ayat 11 yang bilang begini, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Jadi Yusuf itu mengalami berbagai macam penderitaan karena ada iri hati masuk dalam keluarga dan rumah tangga. Hati-hati dalam hidup ini. Iri hati itu bukan sesuatu yang baik. Alkitab sudah bilang, dari situ muncul kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ada dua kakak adik. Satu namanya Al Golden. Satu namanya Elliot. Al Golden ini kurang pandai. Elliot adiknya lebih pandai. Elliot menjadi pengacara, lalu menjadi seorang kepala hakim di sebuah state di Amerika Serikat, kaya raya. Si Al Golden ini kerjanya jadi tukang kayu. Tapi kemudian juga kaya juga. Bisa beli villa, bisa punya perahu untuk pesiar, yacht itu dan lain sebagainya. Satu kali waktu mereka ketemu, ngobrol-ngobrol. Jadi adiknya tanya, kamu tuh loh sekolahmu gak pinter kok cek kaya ya. Nah kamu itu harusnya jaga mama, karena kamu lebih kaya. Dengar begitu, dia menjauh dari adiknya. Setahun adiknya tidak diajak bicara. Kenapa? Karena adiknya ini loh, ada iri hati. Setelah setahun adiknya kirim email kepada dia. Karena di telepon-telepon tidak mau diangkat. Kirim email. Dalam email itu ada sebuah cerita. Ada dua kakak adik katanya. Yang punya sungai sama-sama. Satu rumahnya di sebelah sini, satu rumahnya di sebelah sana. Karena mereka tidak akur dan ribut satu dengan yang lain, maka mereka ingin membangun yang namanya, salah satu ingin bangun yang namanya tembok yang tinggi, supaya yang namanya sungai ini menjadi miliknya. Ternyata yang bangun keliru dengar. Maksudnya itu disuruh bangun tembok yang tinggi untuk jadi pemisah. Dibangunkan jembatan. Ketika email itu dikirim kepada kakaknya, lalu kakaknya bilang begini, aku ingin berjalan di atas jembatan itu, ketemu kamu. Akhirnya mereka berdamai. Hidup ini harus belajar rendah hati, ada kasih, supaya jangan iri hati muncul dalam hidup. Karena iri hati itu sangat bahaya Bapak Ibu. Saya ingin supaya di dalam kehidupan semua kita, marilah kita menjadi orang-orang yang berhati-hati dengan yang namanya iri hati. Mari kita belajar bahwa hidup ini kita butuh yang namanya bahagia. Kalau mau bahagia, jangan nuntut orang lain. Tuntut dirimu sendiri untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas dalam hidup. Sesuai dengan karunia, sesuai dengan talenta, sesuai dengan keahlian, sesuai dengan profesionalisme yang Anda punya. Kalau engkau ingin bahagia, pertanggungjawabkan segala sesuatu dengan sangat baik yang ada dalam dirimu ini.
Ketika engkau menghasilkan sesuatu yang berkualitas Bapak Ibu, Anda akan menjadi orang yang sangat bahagia. Dan ingat, jangan iri hati. Iri hati sangat merusak. Iri hati itu jahatnya luar biasa. Kita bisa lihat, hanya faktor iri hati, gara-gara persembahan. Satu ditolak, satu diterima. Korban berjatuhan. Maunya kalau bisa itu bukan bunuh Habel. Maunya kalau bisa kan bunuh Tuhan. Tapi karena bunuh Tuhan tidak bisa. Cari kambing hitam. Adiknya yang dibunuh. Lihat jahatnya iri hati. Mari kalau ada Bapak Ibu di sini. Engkau dikuasai iri hati sekian lama. Doakan, usir itu. Dalam nama Yesus. Aku usir roh iri hati dalam diriku. Terhadap si A, si B, si C, si D. Usir dalam nama Yesus. Roh Kudus kuasai aku. Supaya aku hidup tanpa iri hati. Manusia yang bahagia. Manusia yang hidup tanpa sebuah iri hati. Dan bisa lakukan sesuatu yang maksimal dalam hidup. Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya. Amin.